Halo teman-teman, aku Sartika Agustin dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Informatika kelas A2. Di sini aku mau menjelaskan tentang fisika, besaran, dan vektor. Fisika itu apa sih? Nah, fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti ruang dan waktu. Fisika berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bidang industri, bidang medis, dan bidang teknologi. Dengan ilmu fisika pada bidang industri dapat ditemukan bahan semikonduktor, penemuan mesin-mesin industri. Fisika juga berperan dalam industri otomotif. Pada bidang medis, fisika berperan sangat penting. Di antaranya ditemukan peralatan kedokteran seperti X-ray, CT scan, radioterapi, dan lain-lain. Pada bidang teknologi, banyak sekali peralatan teknologi yang menggunakan konsep dasar hukum fisika. Contohnya smartphone, panel surya, pendeteksi bahan dengan sonar, dan lain-lain. Setelah mengenal fisika, kali ini kita akan membahas tentang besaran dan vektor. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur, contohnya kecepatan mobil, massa, arus listrik, dan lain-lain. Nilai besaran-besaran fisika hanya dapat diketahui setelah melakukan pengukuran. Besaran fisika dibagi menjadi dua golongan, yaitu konseptual dan matematis. Pada konseptual, terdapat dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran pokok. Golongan yang kedua adalah matematis. Terdapat dua besaran yang terdiri dari besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Tabel berikut adalah 7 besaran pokok dalam fisika beserta penggunaannya. Selanjutnya ada dimensi. Dimensi dalam fisika adalah cara penulisan besaran yang menunjukkan pokok penyusunnya. Dimensi dalam pengukuran tidak mempertimbangkan nilai numerik atau kuantitas. Tabel di bawah ini adalah macam-macam nama besaran beserta dimensinya. Selanjutnya ada besaran grafik. Besaran grafik adalah besaran fisis yang mendeskripsikan gerak benda, seperti perpindahan, jarak tempuh, kecepatan, posisi, laju, dan lain-lain. Besaran gerak berupa besaran skalar dan besaran vektor. Contoh besaran skalar adalah energi yang dimiliki bahan bakar yang hanya menyatakan jumlah atau kuantitas. Contoh besaran vektor adalah gaya dan perpindahan yang merupakan besaran dinamik yang memiliki besar atau nilai dan arah. Selanjutnya ada vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah dan digambarkan dengan himpunan ruas garis berarah. Contoh besaran vektor adalah jarak, kecepatan, percepatan, momentum, impuls, dan lain-lain. Perhatikan gambar di samping. Besar atau kecilnya vektor ditentukan oleh panjang atau pendeknya potongan garis. Sedangkan arah vektor ditunjukkan dengan tanda anak panah. Pada gambar di samping titik A disebut titik awal atau initial point.
dan titik P disebut titik terminal atau terminal point. Berikut adalah kumpulan rumus-rumus besaran turunan. Mari kerjakan salah satu contoh soal sederhana. Jika kecepatan sebuah objek adalah 36 meter per second, berapakah kecepatan tersebut dalam kilometer per jam? Mari kita bahas. Untuk mengkonversi kecepatan dari meter per detik atau meter per second ke kilometer per jam, kita harus mengalihkan dengan faktor konversi yang tepat. Faktor konversi adalah 3,6, karena 1 meter per second sama dengan 3,6 km per jam. Jadi, 36 meter per second dikali 3,6 sama dengan 129,6 km per jam. 129,6 km per jam dapat dibulatkan menjadi 3,6 km per jam. Itu tadi adalah penjelasan singkat dari materi yang mencakup tentang fisika, besaran, dan vektor. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.